Ya, ketemu lagi di kelas laundry. Kali ini adalah kelas laundry part 33. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2019. Ya, bagi Bapak Ibu yang suka dengan video-video saya, silahkan klik tombol subscribe atau klik like apabila suka dengan video saya. Atau Bapak Ibu bisa klik loncengnya supaya bisa terupdate video-video terbaru saya. Dan Bapak Ibu juga bisa klik komentar-komentar yang positif, yang membangun, ya, ataupun bisa juga mengajukan pertanyaan. Siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu bisa menginspirasi saya untuk membuat video-video selanjutnya. Ya, hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita mau membahas bagaimana cara menaikkan harga. Nah, saya membahas ini pun juga ada pertanyaan yang sebelumnya di video-video yang lain. Ada komentar bagaimana sih Pak menaikkan harga. Nah, makanya hari ini saya bahas. Dan sebelumnya saya juga info bahwa Bapak Ibu bisa lihat juga di kelas laundry part 1 sampai 32. Itu kalau diurutin sebenarnya juga saya sudah kasih langkah step by step bagaimana kita membangun bisnis laundry kita. Dan hari ini saya mungkin akan lebih detail membahas bagaimana Bapak Ibu bisa menaikkan suatu harga laundry ya. Nah, saya sebelumnya juga ingin memberikan ilustrasi ya tentang pedagang pisang. Nah, kemarin saya beli pisang ya di pinggir jalan, harganya 10.000 dan saya dapatnya pisang seperti ini ya. Banyak nih, udah kebetulan dari makan. Sebagian sebelumnya lebih banyak lagi. Saya beli dengan harga 10.000. Nah, terus saya juga pergi ke toko buah untuk mendapatkan pisang yang ini. Wah, ini ada harganya. Harganya kurang lebih 20.000. Nah, yang saya dapat 20.000, harganya 2 kalinya ini, tapi jumlahnya ini lebih sedikit dan harganya lebih mahal. Nah, kenapa dia lebih mahal? Karena satu, dia jualnya di toko buah. Yang kedua, di sini ada mereknya. Mereknya apa? Sun Pride. Nah, di sini juga ada ininya. Nah, kenapa dia bisa menjual? Karena di sini ada saingannya. Ya, saingannya itu kenapa murah? Di sebelahnya ada saingan lagi, dan ketika saya beli pisang yang ini, ya, saya mungkin besoknya lagi kalau saya pergi lagi saya bingung. Kemarin belinya yang di mana ya? Karena apa? Jenis pisangnya sama semua, kelihatannya sama semua, dan saya tidak tahu belinya di mana. Nah, tapi kalau saya pisang yang ini, saya tahu pisang ini ada mereknya. Jadi kalau saya mau pisang yang bagus, saya udah tahu pilihnya merek apa? Sun Pride. Nah, bicara menaikkan harga, bicara apa namanya? Kita bisa menaikkan laundry kita bisa gimana caranya lebih tinggi. Jelas yang diperlukan adalah brand atau merek ya. Dan saya sudah pernah beberapa kali membahas bagaimana merek Anda dikenal, bagaimana merek Anda bisa mengikat dengan customer. Nah, tapi saya juga hari ini akan membahas lebih detail bagaimana membangun merek ya. Merek itu nggak bisa tiba-tiba saja ya. Merek itu perlu proses dibangun. Nah, untuk prosesnya sendiri sebenarnya di market tuh ada namanya temperature market. Nah, kok apa itu temperature market? Jadi ada yang namanya temperatur, ada yang namanya dingin, hangat, dan panas. Ya. Dingin itu apa? Dingin itu kalau brand kita atau merek kita itu nggak dikenal orang sama sekali. Ya. Terus kalau hangat itu gimana? Hangat itu orang tuh udah mulai yang namanya mengenal merek kita dengan tahu merek kita, ya kan? Kalau hot, wah mereknya itu sudah masuk dalam pikiran pelanggan, atau pelanggan itu udah suka, udah cocok dengan merek kita. Nah, salah satunya itu dari prosesnya, dari dingin ke hangat itu dibutuhkan namanya marketing. Nah,
marketing itu memperkenalkan. Jadi memperkenalkannya lewat apa? Bisa lewat iklan, lewat flyer, lewat brosur. Nah itu baru proses mengenalkan orang di bawah sadar kita, nih loh merek kita. Nah sedangkan ada proses yang namanya dari warm ke hot. Nah itu adalah prosesnya namanya selling. Artinya orang itu sudah mulai mau menggunakan jasa kita atau membeli produk kita, atau mau sudah percaya dengan apa yang tadi dari cold ke dari dingin ke hangat, sekarang dari hangat ke panas, dan akhirnya kalau udah hot ini, udah panas ini, customer ini bakal memakai merek kita. Nah, jadi salah satu cara untuk menaikkan harga supaya harga laundry kita lebih tinggi, jelas itu adalah branding ya. Salah satunya adalah gimana kita membangun merek, sehingga merek laundry kita pun yang tadi saya ibaratkan pisang. Kalau laundry kita cuma judulnya adalah laundry kiloan dan terus dipasang harga murah 3.000, 4.000 apa 5.000, udah gitu aja, ya itu kita mau naikin lagi udah susah. Jadi gimana kita sudah harus menjadi seorang pengusaha. Yang selalu saya bahas adalah jangan cuma jadi tukang cuci, tapi bagaimana kita menjadi pengusaha laundry. Dan kalau yang dilakukan pedagang pisang yang di pinggir jalan yang saya bilang cuma dagang terus jualan, ya udah dia cuma sebagai jualan pisang, bukan pembisnis pisang. Tapi yang mempunyai merek yang tadi saya bilang Sunpride ini ya, begitu dia memasang merek, dia mulai melakukan marketing bahwa ini pisang ini bisa dinaikkan harganya, bahkan sampai mungkin bisa jadi 2 kali lipat dari harga pisang yang biasa. Itu baru yang namanya pengusaha pisang, pengusaha yang berjualan bisnis pisang. Sama kita laundry kita, kalau cuma udahlah Pak, yang penting saya punya nama, udah selesai ya kita susah mau naikin harga gimana. Tapi bagaimana kita menaikkan kelas kita melalui merek yang kita bangun, ya kan? Merek yang kita bangun tanpa disadarin di sekeliling kita itu udah penuh yang namanya merek. Ya mungkin saya contohkan ya. Nah tiap hari Bapak Ibu menemukan ini ya, Indomie ini sudah terkenal dari sejak saya kecil sampai saya besar. Pertanyaannya adalah Indomie tetap iklan nggak? Nah, yang bingung kenapa dia udah rame, udah ini, tapi dia tetap namanya iklan ya. Mungkin saya sekilas lagi nih, Kapal Api. Kapal Api ini juga merek lama nih, kopi Kapal Api. Harusnya logikanya mereka nggak usah iklan aja, kita udah inget namanya kopi itu ya Kapal Api gitu. Tapi terbukti sampai sekarang mereka masih iklan. Kenapa mereka masih iklan? Nah itu, mereka itu sebenarnya sudah menemukan market yang hot, market yang udah masuk ke sudah penjualannya udah tinggi. Tapi balik lagi, ketika mereka mungkin nggak melakukan iklan ya, mereka tidak melakukan yang namanya kampanye iklan ya, merek mereka bisa jadi dari hot bisa jadi warm lagi. Bahkan kalau mereka udah ketemu namanya kompetitor ya, terus kompetitornya ini iklan dan dia memang udah nggak mau iklan, bisa jadi yang tadinya marketnya hangat bisa jadi ke market yang dingin lagi, dilupakan oleh orang lain. Salah satu contoh lagi nih yang saya melihat, siapa dulu yang nggak kenal yang namanya handphone Nokia. Nokia ya kan, ini dulu marketnya hot banget gitu. Dia pokoknya handphone namanya sampai disebut handphone sejuta umat gitu. Siapa yang kenal yang namanya Nokia? Tapi buktinya Nokia ini namanya bisa hilang, ya kan? Karena apa? Kesaing dengan BlackBerry. Bahkan sekarang ini pun kita hampir nggak pernah dengar yang namanya iklan Nokia. Jarang lah kalau kita dengar. Kenapa? Ya udah susah. Dan yang sering keluar lagi apa iklan ya? Yang banyak-banyak orang itu mungkin kalau kita lihat bicara handphone,
orang udah kenal gini aja, ada namanya Apple di Kroak, wah itu udah namanya Apple. Dulu waktu zaman Nokia booming, ini nggak ada merek ini, hampir tidak terdengar. Tapi ketika Nokia masuk, BlackBerry masuk, dan Apple masuk, ya kan, mereka punya segmen masing-masing, dan yang kedengar sekarang ya Apple, Samsung. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi suatu brand itu kalau kita tidak kenalkan secara terus, ya tidak kenalkan secara terus, ya brand itu juga bisa hilang begitu aja. Jadi langkah apa yang cara apa yang kita gunakan untuk memperkenalkan brand kita? Ya kita mulai dari dingin ke hangat dulu. Salah satu cara untuk memperkenalkan merek kita ke ini adalah kesan pertama. Ya, jadi ketika kita bagi flyer, bagi brosur, atau kita bikin iklan di Google atau apapun itulah di web, dan itu berhasil untuk mendatangkan pelanggan datang ke tempat kita harus memuaskan. Kenapa? Ketika mereka datang terus mereka mau mencoba laundry kita, itu udah langkah pertama memperkenalkan merek kita. Otomatis kalau sampai customer ini puas, nah dia akan terus menjadi pelanggan kita. Sebaliknya kalau dia tidak puas, ya dia tidak akan melaundry di tempat kita. Jadi kesan pertama itu harus kita bangun dengan sebagus mungkin. Jangan sampai baru customer pertama udah kecewa, ya udah selesai. Apalagi kalau customer ini kecewa terus ngomong ke temen-temennya, wah itu laundry di sono tuh baru saya nyoba di sono sudah hilang, baru nyoba di sono waduh nggak bersih, bau. Wah itu malah jadi negatif tentang merek kita. Jadi mereka ngomongnya negatif, terbangunlah merek yang negatif. Jadi yang pertama itu adalah harus memberikan kesan pertama yang indah, sehingga mereka percaya dengan merek kita dan mereka mau memakai merek kita. Ya, yang kedua, bagaimana kita membuat dari yang hangat menjadi panas. Nah, kalau tadi yang pertama itu membuat dari yang dingin menjadi hangat dengan kesan pertama yang begitu bagus sehingga customer itu senang. Nah, langkah yang hangat ke panas adalah bagaimana mereka bangga menggunakan merek kita. Nah, salah satunya adalah yang saya mau kasih contoh, ketika customer atau orang melihat bahwa merek dicentang, itu mereka nggak usah dikasih mereknya pun tahu bahwa ini adalah Nike, ya kan? Jadi mereka akan sangat bangga kalau dia pakai lari sepatu terus ada mereknya ini. Itu membuat bahwa mereka itu menjadi siapa? Menjadi orang yang keren, mungkin orang yang sporty, orang yang luar biasa, ya kan? Nah, contoh-contoh lain mungkin yang kita bicara sepatu sama. Ketika orang melihat, oh ini ada strip 3, berarti apa? Ini merek Adidas. Wah, ini orang aja dari jauh udah lihat, oh tuh orang pakainya Adidas tuh, ya kan? Atau mungkin Reebok. Nah, ini Reebok tulisannya dengan logo yang ini logo mereka. Jadi orang setiap kali kenapa mereka memakai logo ini, jadi mereka itu bangga bahwa mereka menjadi siapa. Behave Laundry sendiri juga sedang dibangun, merek Behave Laundry itu dibangun. Ya, saya berharap suatu ketika merek Behave sendiri itu bisa meluas dan orang tahu dan bangga dengan memakai merek Behave Laundry. Salah satunya ya yang saya lakukan adalah nih iklan, masang iklan, terus saya mengirimkan video-video ke customer saya, bahkan terus saya membuat melalui web, ya kan, web memperkenalkan terus Behave Laundry. Supaya apa? Supaya merek Behave Laundry pun bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, terus kalau ke customer langsung, gimana cara memperkenalkan Behave-nya? Nah, salah satunya ya ini. Saya setiap laundry satuannya dikasih plastik yang ada mereknya.
Jadi ketika mereka mengambil dan mereka membawa seperti ini pun diharapkan customer itu menjadi bangga. Nah, kalau mereka di laundry yang bukan laundry asal-asal, mereka mungkin berpikir bahwa oh ini berarti laundry yang punya merek, punya nama, yang sehingga mereka bangga memakai merek Behave Laundry. Nah, jadi salah satu untuk menaikkan harga yaitu harus kita menaikkan image kita, menaikkan merek kita. Merek kita itu mau dibawa kemana sih? Merek kita itu mau di kelasnya yang rendah, mau tengah atau atas. Nah, kalau udah bicara atas ya, itu artinya kita terus harus membangun yang namanya merek. Terus dibangun merek kita, terus dibangun merek kita. Nah, jadi itu yang saya infokan ke Bapak Ibu. Nah, terus pertanyaannya, aduh Pak, Bu, saya itu tempatnya kecil, saya itu nggak di pinggir jalan lokasinya, saya pun kelihatannya saya modalnya nggak cukup, nggak punya apa buat promosi. Nah, ini salah satu saya kasih contoh. Kebetulan saya lagi jalan-jalan ke Bandung. Saya itu memang pesen hotel yang tidak pakai breakfast karena saya pingin mencoba yang namanya kuliner makanan di Bandung. Dan ketika saya tanya sapam di hotel, saya tanya, Pak, kuliner di Bandung yang pagi, yang buka pagi tapi dicari orang itu apa? Mungkin mereka nggak tahu. Jawabannya, wah saya nggak tahu, saya nggak ini. Nah, ini apa yang saya lakukan adalah saya searching di Google. Saya ketik kuliner Bandung di pagi hari. Ketemu yang namanya tulisan 10 makanan favorit di Bandung. Nah, begitu saya klik, saya scroll, saya lihat apa? Oh, artikelnya artikelnya membahas bahwa ada namanya kupat tahu gempol. Lokasinya di Gempol. Nah kan, di situ saya searching dan kebetulan ada di Wase. Nah, saya searching kebetulan dari hotel, saya menuju ke sana dengan keluarga, dan yang saya dapat, yang saya kaget adalah saya pikir, oh tempatnya bagus. Ternyata tempatnya ada di depan pasar. Nah, di depan pasarnya itu seperti apa? Nah, seperti kita lihat yang satu ini. Ya, sekarang saya ada di Bandung di Jalan Gempol, dan di sini ada ketupat tahu dan lontong gempol. Yang datang antri banget, padahal simple banget tempatnya ya. Dan di sini udah antrian udah banyak. Bungkusan juga udah ready banyak banget. Dan saya menemukan ini cuma searching di Google dan menemukan sarapan pagi di Bandung yang ramai. Dan ini salah satu contoh istimewa karena bermodalkan masuk ke salah satu berita di Bandung aja membuat tempat ini menjadi ramai sekali. Ya, setelah melihat video yang tadi, nah itu saya kasih gambaran bahwa buat parkir aja susah ya, tapi orang bisa datang dan nggak pernah sepi. Dan tempatnya itu benar-benar depan pasar ya, yang bisa dilalui cuma 2 mobil. Itu 2 mobil aja dipasarkan, bisa jadi cuma 1 mobil aja. Tapi harga yang dia tetapkan itu waktu itu adalah 18.000, yang bagi saya ukuran ketupat tahu ya di area depan pasar itu mahal. Tapi mereka bisa menaikkan, kenapa? Karena mereka udah rame. Mereka mempunyai merek, walaupun yang punya mungkin nggak membangun merek secara langsung, tapi diliput oleh media. Dan kebetulan dia diperkenalkan sehingga tempat itu jadi terkenal. Kalau saya melihat ya kelasnya memang yang punya pun biasa-biasa aja. Bener-bener orang yang kerja di depan pasar ya, dan mereka melihat bahwa pelanggannya itu banyak banget. Dan beneran ketika saya ngeliat itu persediaannya itu udah ready, yang udah siap, orang kasih dan dia terus tamu datang. Wah, bagi saya itu luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa
wah tempat saya ini di pojokan, saya mau tempatnya kecil. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memperkenalkan mereknya itu, ya kan, membangun mereknya. Dan sampai buka laundry kiloan tapi nggak punya nama, wah itu bahaya lagi ya. Terus memperkenalkan, karena apa? Dengan semakin nama Anda terkenal, harga Anda bisa naik dengan sendirinya. Oke, sampai ketemu di kelas laundry berikutnya.